Ada pertanyaan dari Mas Yan Susanto. Barakallah Bang ya, terima kasih sama-sama. Semua bermanfaat Bang ya. Ada pertanyaan dari Mas Yan Susanto. Kata teman saya, itu pikiran bawah sadar bisa mengabulkan permintaan. Coba buatkan videonya gitu. Kira-kira menurut kamu, alam bawah sadar itu bisa mengabulkan permintaan nggak? Coba komen di bawah. Sebelum saya jelaskan, komen dulu. Gini teman-teman ya, garis bawah itu makasih atas Mas Susanto apa Susanto ini atas komentarnya atau pertanyaannya. Terima kasih. Saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya, apa yang saya ketahui. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Artinya apa yang saya tahu saya katakan, yang saya tidak tahu ya saya tidak akan ngomong gitu ya. Apakah alam bawah sadar itu bisa mengabulkan permintaan? Sebelumnya gini, disclaimer ya, disclaimer. Yang mengabulkan permintaan itu Tuhan, Mas. Sudah pasti Tuhan. Jadi keyakinan kita itu jangan salah. Jangan sampai keyakinan kita itu keliru. Yang mengabulkan permintaan itu Tuhan. Cuma kita ditugaskan atau diwajibkan untuk berpikir positif, percaya diri dengan kemampuan kita, dengan kemampuan pikiran kita dan kemampuan alam bawah sadar kita itu membuat kita yakin kepada kuasa Tuhan, bahwasanya semuanya yang terjadi di dalam dunia ini adalah atas kuasa Tuhan. Alam bawah sadar itu tidak bisa mengabulkan permintaan. Yang bisa mengabulkan permintaan adalah keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada diri kita sendiri, keyakinan kita kepada pikiran kita, kepada ilmu kita, dan juga kepada Tuhan. Itu yang bisa mengabulkan permintaan Mas Yan Susanto atau teman-teman yang lain. Jadi kita belajar hipnosis, kita menguasai atau belajar yang namanya ilmu tentang pikiran atau ilmu bawah sadar kita. Tapi kalau kita nggak yakin dengan diri kita, tapi kalau kita nggak yakin dengan Tuhan kita gitu ya, gimana bisa tercapai, gimana keinginan kita bisa terwujud, gimana keinginan kita bisa terlaksana. Ini kan logikanya kan seperti itu. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak bisa mengabulkan permintaan. Yang bisa mengabulkan permintaan itu Tuhan, atas ilmu yang kita miliki atau yang Tuhan berikan kepada kita, atas keyakinan kita kepada Tuhan, atas keyakinan kita kepada diri kita, atas keyakinan kita kepada pikiran dan kemampuan kita gitu loh. Tapi kembali lagi Tuhan yang mengabulkan, bukan alam bawah sadar gitu loh. Alam bawah sadar itu kan termasuk ilmu ya, disiplin ilmu yang itu bisa memprogram pikiran kita biar kita semakin percaya diri, kita semakin yakin kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri. Bukan Tuhan, bukan alam bawah sadar yang mengabulkan permintaan, bukan. Dia jelas ya. Cuman kita mempunyai ilmu ini kan gunanya untuk bermanfaat, terutama bermanfaat buat diri kita pribadi, bermanfaat buat orang di sekitar kita, bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi usahakan pikiran kita ini selalu positif. Positif itu artinya gini teman-teman, positif itu bukan berarti kita tidak boleh atau dilarang untuk berpikir negatif, bukan. Berpikir negatif itu kadang juga perlu kepada orang-orang yang memang negatif. Paham nggak dari sini? Bisa bisa dipahami ya. Berpikir negatif itu kadang-kadang perlu untuk orang-orang yang negatif juga gitu. Jadi pikiran kita ini kan kadang-kadang sesuai dengan yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Bisa jadi program yang ada di dalam bawah sadar kita ini belum sepenuhnya kita program, belum sepenuhnya kita reprogram atau kita program ulang. Makanya kadang-kadang ada pikiran negatif, itu wajar. Tapi dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang diberikan Tuhan kepada kita, pikiran negatif itu kita kelola di pikiran kita kelola di dalam bawah sadar kita, dengan keyakinan kita kepada Tuhan, dengan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, bahwasanya sebenarnya di balik pikiran negatif atau pikiran jelek itu terdapat nilai-nilai yang bisa kita ambil, terdapat nilai positif yang bisa kita ambil. Pada saat kita berpikir negatif itu nggak masalah. Tapi dengan catatan yang keluar nanti, entah itu ucapan,
entah itu perlakuan harus positif. Paham dari sini ya. Jadi Mas Jan Susanto atau siapapun yang melihat video ini, teman-teman, pikiran kita itu bisa positif bisa negatif, tapi yang keluar diusahakan positif gitu ya. Apalagi kalau itu ada hubungannya dengan orang lain, ya diusahakan positif lah. Yang kedua, saya ulangi lagi, alam bawah sadar tidak bisa mengabulkan permintaan. Yang bisa mengabulkan permintaan Tuhan, tapi kita bisa belajar untuk bertambah yakin kepada Tuhan dan bertambah yakin kepada kemampuan kita, yakin kepada diri kita sendiri bahwasanya apa yang kita pikirkan terus menerus ini akan terjadi. Pada saat itu terjadi, jangan mengira, oh saya hebat, oh pikiran saya hebat. Bukan, Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengabulkan. Gitu ya. Jadi pada saat kita berpikir terus menerus, memasukkan program dalam bawah sadar kita, memasukkan perintah sugesti ke bawah sadar kita, terus ternyata itu terjadi dan apa yang kita tarik ternyata datang kepada kita, entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu seseorang, apapun itu, dan itu berhasil. Yang berhasil bukan diri kita, yang hebat bukan diri kita, yang pintar bukan diri kita, yang mengabulkan bukan diri kita, tapi Tuhan, atas keyakinan dan ilmu yang diberikan olehnya kepada kita. Pada saat gagal, yang gagal kita. Pada saat berhasil, itu atas izin dari Tuhan. Lakukan itu. Pada saat itu berhasil, berarti itu sudah ditakdirkan berhasil. Pada saat itu belum berhasil, coba lagi, dan coba lagi. Semoga dengan ilmu hipnosis ini atau ilmu pikiran bawah sadar ini kita bisa menjadi orang yang menjadi orang yang lebih berpikir dewasa lah, bisa lebih berpikir secara terbuka, lebih bisa menerima, lebih bisa berpikir secara masuk akal gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan tidak gerusa-gerusu bahasa Jawanya, tidak buru-buru atau tidak ngawur, karena kita mempunyai pikiran bawah sadar. Ucapan kita semakin hati-hati, pikiran kita semakin bisa kita kontrol, perlakuan kita akan lebih waspada, karena pada saat kita memikirkan sesuatu terus menerus dan itu kita yakini, bisa jadi itu yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Pada saat kamu memikirkan sesuatu terus menerus dan itu menjadi keyakinan di dalam dirimu, itu yang akan terjadi. Jadi hati-hati. Ilmu ini makanya tidak semua orang bisa menguasai, karena mungkin ilmu ini ada hubungannya dengan keyakinan gitu. Pada saat kita belajar yakin atau memikirkan sesuatu, ingin itu terjadi, tapi ada suara nih di sini, nggak mungkin, mustahil, kamu bisa apa? Ada suara muncul, makanya harus konsisten gitu. Belajarnya harus konsisten. Kalau sudah terbiasa nanti nggak pakai lama kok. Kita memikirkan sesuatu dan kita yakini, tak, hari ini juga, detik ini juga, atau nanti besok lusa pasti terjadi. Tapi dengan tahap belajar. Makanya hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berpikir, karena apapun yang ada di pikiran kamu itu akan berpengaruh di dalam ucapanmu. Apapun yang kamu ucapkan akan berpengaruh kepada tingkah laku dan perlakuan atau apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan akan berpengaruh kepada hasil di dalam kehidupanmu. Ada satu ilmu lagi sebenarnya teman-teman, yang lebih fokus ke dalam kehidupan kita, bukan hanya tentang bawah sadar, yang namanya ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. Tapi nanti kapan-kapan kita bicarakan NLP gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bicarakan. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi Mas Jan Susanto, ingat ya, pikiran positif, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini, itu akan terjadi. Tapi pada saat itu terjadi, bukan berarti bawah sadar kita yang mengabulkan, tapi Tuhan yang mengabulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.